Bisa nggak kalau backgroundnya juga digeser, kata dia. Biar sama kayak di AN. Oke, saya coba. Terus udah bisa dan udah kelihatan halus, dibatalin. Oke, jadi gue kali ini ada bidang tamu nih, namanya Ketut Wirianto, yang panggilannya Ketut ya, Tut ya? Bener, Ketut ya panggilannya ya. Iya, betul, Mas. Nah, Tut, gimana kabar Tut? Baik sih Mas, sejauh ini masih eh, Sudah baik ya. masih sehat. Alhamdulillah ya. Gini Tut, lu kan kita nih ya, bukan lu doang. Kita di sini kita Mm-mm. sebagai video editor lah ya, video editor Ruang Guru. Nah, kira-kira pengalaman lu selama bekerja di Ruang Guru sebagai video editor itu ada nggak sih hal-hal yang absurd atau kocak atau mungkin menantang kayak gitu? Itu kira-kira ada nggak yang hal-hal seperti itu? Boleh dong diceritain gitu? Ada sih Mas. Apalagi kalau pas baru-baru masuk, baru-baru join tuh. Menarik banget sih. Itu Hmm, kan gue belum, masih awam banget sama yang namanya noise audio yang tek, cerak dan lain oke. sebagainya itu. Hmm, hmm, Dan sama kresak-kresaknya itu. Nah itu awal-awal gue cuma taunya itu cara ngebersihinnya pakai denoise doang. Denoise sama capture noise oke. doang udah. Hmm. Nah di situ kan gue belum terlalu paham tuh. Nah, gua ngilangin si cerek-cerek sama helaan napasnya itu dengan cara gua potong. Dulu awal. Oh, jadi dipotong satu-satu gitu. Iya, gua cut gitu. Waduh, itu Dulu berapa lama awal-awal. kayak gitu? Gila itu mah satu-satu banget itu ya. Manual banget itu. Kan gila banget. Jadi kan awal-awal itu kan trainingnya cuma by chat doang gitu, belum ada yang nggak diadain meet gitu untuk training. Gimana sih clearingnya? Nah, kan kalau kita kan di luar biasanya cuma pakai itu doang. Hmm. Capture noise buat ngilangin yang kresek-kreseknya tipis, sama buat ngilangin denoise-nya itu yang ada noise-noise tipisnya juga kan. Udah, Hmm. cukup gitu aja biasanya. Kalau yang di ruang guru ini kan kompleks kalau masalah suara. Jadi mungkin di situ cukup menantang dan menurut gua hal baru. Kalau di ini gua di mindset gua ini agak absurd. Kenapa sih Iya. audio harus diginiin banget awal-awal? Cuma setelah kelama-kelamaan dan setelah kebiasa, jadi ya, oh emang tujuannya itu untuk biar suara itu lebih jernih dan kita dengerinnya lebih enak. Biar nanti yang belajar itu juga nyaman dengerinnya, enggak Hmm. kayak keganggu ada kresek-kresek ataupun ada tak-tak Hmm. gitu. Terus ada lagi tuh setelah beberapa bulan join, itu Hmm. kan di plotting ke MM. Nah di MM ini orang-orangnya ternyata terlalu kreatif atau emang orang-orang kreatif ya. Jadi tiba-tiba, Mas, tolong dibuatin pop up ya. Waduh. Itu berarti pengalaman baru buat lu ya, Tut ya? Kalau sebenarnya kalau buat pop up sebelumnya di kerjaan sebelumnya juga ngerjain kayak Oh, gitu. udah pernah. Oke. Mm. Hmm. Terus ada lagi tuh yang minta, kan ada on screen-nya tuh ada WAC di SMK mah. Ada WAC-nya tuh ada OS-nya gitu, ada on screen, dia pakai green screen. Hmm. Terus ada MT-nya itu yang ngomong gitu. Nah, setelah dia ngomong nanti ada bagan gitu penjelasan di sampingnya. Dia pengen digerakin kayak di model VLP, jadi berasa kayak AN gitu. Oh, Nah, wow. waktu itu sih gue terima tuh tantangannya. Ya udah, gue kerjain Hmm. gitu. Gue geserin pertama gue geserin itu nggak sama backgroundnya, nggak gue geserin. Hmm. Jadi masih kelihatan, kata dia, masa backgroundnya diem sih padahal objeknya gerak. Nah, yang kedua kebetulan sama leadnya itu diminta untuk bisa nggak kalau backgroundnya juga digeser, kata dia, biar sama kayak di AN. Oke, saya coba. Hmm. Terus udah bisa dan udah kelihatan halus, Hmm. dibatalin. Nggak usah digerakin, dipotong aja langsung masuk ke bagan aja. Kan luar biasa Aduh, tuh, itu absurd tunggu, nggak tuh? tunggu, tunggu, tunggu. Itu kan berarti itu adalah ketika lu baru bisa juga. Itu masih di awal-awal lu masuk ruang guru nggak sih? Atau udah Eh, pertengahan gitu atau akhir-akhir gitu? udah 2 bulan, 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Oh, itu berarti termasuk baru ya kalau menurut gua ya. Masih termasuk baru, lu masih ngeraba-ngeraba juga soal audionya. Nah, gimana tuh pada saat lu lagi ngeraba-ngeraba, lagi masih belajar banget nih pembersihan audio itu, terus lu juga harus Eh, ngikutin apa yang mereka mau, apa yang MT-nya mau. Itu lu kira-kira ngabisin berapa lama tuh? Kayak gitu.
Waktu itu sebelum minta ada request itu kebetulan ada Mas Debi udah ngadain yang meet kayak buat training lanjutan. Karena dia ngerasa timnya itu oh ini kurang jelas berarti di awal untuk briefing mengenai gimana cara bersihin audionya. Nah di situ kan Mas Debi kebetulan udah masuk ke Mas Debi PIC-nya, jadi Mas Debi yang ngajarin tuh gimana cara clearing audio, gimana kita cara ngelihat noise-nya itu ada di mana, ini noise apa gitu-gitu kan. Nah setelah itu jarak 1 minggu atau berapa hari gitu baru dimintain requestan itu, jadi udah untuk audionya udah aman, jadi udah ada bekal gitu lah ya lu ya. Udah ada bekal. Jadi cuma nurutin kemauan MT sama MTC-nya aja sih waktu itu. Gitu. Iya itu berarti ngabisin berapa jam dulu kira-kira, atau mungkin berapa menit gitu? Karena kan gue belum tahu tuh teknisnya gimana awal-awal. AN-nya tuh buatnya gimana. Gue oprek-oprek sendiri. Awal-awal itu gue nggak sampai 2 jam sih, 45 menit. Itu buat nyoba-nyoba nyari itu, tapi editan udah gue selesaiin dulu semua. Udah gue cut, udah sound effect udah masuk, transisi udah, semuanya udah. Udah beres semua baru lah gue ya. clear, baru gue geser ke si OS itu dulu. Gue oprek-oprek dulu kan. Jadi setelah selesai itu langsung ekspor udah. Jadi sekitar gitu. 45 menitan lah ya kurang lebih ya. Iya, ngoprek-ngoprek awal-awal gimana caranya backgroundnya biar bisa gerak ikut sama si objeknya, dari sama si MT-nya gerak itu yang bergeser, sama biar smooth si pergeseran antara bagan sama si MT-nya tuh bareng set gitu kan. Kalau di AN tuh kan gitu kan. Nah itu biar smooth gimana kan, kita di awal nggak ada training itu kan, jadi ya udah kita coba-coba aja explore sendiri ya akhirnya ya. Dan kemudian setelah itu dibatalin gitu ya. Iya. Katanya gini, jangan deh nanti kalau WAC-nya terlalu bagus dan mirip banget sama VLP, apa bedanya dong antara WAC sama VLP katanya. Nanti AN-nya nggak ada kerjaan. Aduh, gimana ya, serba salah juga sih sebenarnya sih. Awalnya mau nggak ngikutin juga nggak mungkin, tapi pas diikutin ternyata hasilnya gitu ya. Ya sebenarnya nyesek lah ya, pasti ada ya nyesek ya. Cuma ya udah, akhirnya kita sendiri juga harus berlapang dada ya nggak sih? Iya betul. Tut, menurut data yang gua punya, lu paling banyak ngerjain video dalam sehari itu antara range-nya itu antara 1 sampai 5. Itu kira-kira kalau apa ya, tepatnya itu ada berapa video kira-kira lu sehari itu? Kalau yang sering ya, yang sering itu akhir-akhir ini itu 1 sampai 2. Tapi kalau lagi padet itu kadang-kadang WAC pernah yang lagi deadline itu semuanya WAC dan itu ada prakteknya sehari 3. Dan pengerjaannya cukup lama kan kalau praktek. Itu sih. Gitu. Berarti satu videonya itu berapa lama durasinya itu? Kalau WAC itu ada yang tergantung ini pembahasannya, tapi kalau yang nggak praktek itu 4 sampai 9 menit kalau yang nggak praktek. Nggak praktek ya? Wah itu aja udah lumayan lama ya. Berarti kalau praktek lebih lama lagi deh ya? Iya. Kalau praktek itu bener mas. Jadi kalau yang praktek itu 8 menit sampai 15 menit. Tapi itu kalau sebanyak-banyak, misalkan tadi paling banyak berapa sih? 3 ya? 3 ya? Kemarin yang paling banyak itu waktu praktek 3. 3 itu tapi kekejar ya, dalam sehari itu kekejar semua ya, meskipun ada prakteknya itu kekejar semua. Kekejar sih itu, sehari dikelarin, tapi dilempar revisi pasti ada, nggak mungkin enggak. Soalnya kan kita namanya ngejar, pasti ada aja yang ketinggalan. Ya, setuju sih. Nah itu ada revisi lah, minor pasti ada gitu, jadi ada revisinya. Oke. Ini tuh selain pekerjaan kantor, lu pernah nggak sih ngerjain kayak video-video yang di luar kantor kayak side job gitu kan kalau kita bilang, itu ada nggak kira-kira? Sebelumnya ada. Berarti sekarang udah nggak ada? Sebelumnya itu ada, sebelum pada tahu kalau gue udah kerja di ruang guru. Oh kenapa gitu?
Soalnya kan kalau ini ada side job gue tuh biasanya gue harus ikut. Jadi gue Oh, diajak gitu. kemana jalan, gue jalan Jadi gitu. videografer juga. Dan ikut juga jadi videografer. Kalau ada Oh, videografer gue ambil videografer. Ada editing, gue ambil editing. kalau yang editing doang gitu emang nggak ada? Editing doang itu terakhir gue dapet bulan 11. Bulan 11 awal. Itu soalnya gue kan itu side jobnya di Kementerian Pertanian gitu. Mm-mm. Nah kebetulan tim gue itu orangnya yang leadnya, yang kepalanya itu Mm. orangnya adil banget. Jadi gue udah kerja ya udah kita cari yang lain dulu yang belum kerja kata dia. Gitu alasannya ya. Oh, jadi kebetulan link yang lu punya atau tim yang lu punya itu orangnya adil gitu ya, leadnya gitu Iya, ya, leadnya tuh adil. Jadi ngasih yang belum ada belum ada kerjaan. Oh, kerjaan. gitu ya. Ya, bagus Ya juga sih. Tapi kalau misalkan iya, buatnya sendiri sebenarnya seret ya, jadi seret. jadi seret juga ya, ya gak sih? biasanya Tapi ya ya biasanya udahlah, seger. yang namanya rezeki kan pasti ada aja yang ngatur lah ya. Iya, betul Gitu. Mas. Nah, oke, ke pertanyaan berikutnya nih, Tut. Jadi sebelum lu bekerja Hmm. di ruang guru, lu pernah nggak sih bekerja sebagai video editor juga? Ada nggak kira-kira? Soalnya kan gue denger-denger lu fresh graduate kan, Ah, sebelum kerja di ruang guru, tapi lu dalam hmm. apa ya, dalam range lu antara mau lulus gitu, mau lulus sampai lulus gitu. Itu ada nggak kira-kira? Kalau yang bener-bener pure jadi editor itu nggak ada Mas. Soalnya gua kan lulus dari kampus itu sebenarnya gua nggak langsung lulus langsung ke ruang guru gitu enggak. Jadi gua Hmm. sempet kerja 1 tahun dulu di kampus Oh di gitu. Heeh, soalnya kan gua lulus langsung direkrut gitu, nggak boleh keluar tadinya, nggak boleh Hmm. keluar disuruh jadi kayak eh, PIC lapangan lah, PIC lapangan untuk syuting, ada event seminar dan lain-lain itu gua yang turun. Oh, berarti lebih ke nge-shoot ya. Ya Nge-shoot dan terus ngedit otomatis ya. ngedit, heeh, jagain ngedit, Oh, terus ngeditnya harus selesai deadline-nya kapan gitu-gitu. Nah setelah itu gua juga sempet side job di beberapa perusahaan kayak misalnya kemarin di Lini Kini pernah itu jadi editor, pernah juga jadi editor di Kementerian Kelautan. Itu ada satu project gitu, teman gue kebetulan ngajak gue jadi editornya. Terus sempet juga keluar itu berapa bulan, 4 bulanan itu di eh, label musik. Label musik itu sebelum corona mm-mm. itu jadi sutradara gitu, jadi kameramennya juga dan bantu ngelihat editingnya juga sekalian kalau misalnya ada yang kira-kira gue bisa perbaiki, gue perbaiki gitu. Oh gitu. Berarti eh maksudnya lebih bisa bisa berarti lu bisa ini dong kayak ngebikin video-video klip gitu dong. Bisa, Berarti lu cuma udah yang nggak memahami gitu ya. Cuma mungkin nggak expert gitu ya, tapi udah tahu dasar-dasarnya gitu ya. iya, Wah, boleh nih belum berarti nanti expert. kalau misalkan ada teman-teman yang mau bikin video klip bisa ke Ketut ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, ya udah tuh mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang Mm, ingin gue tanyain ke Ketut. uh, Jadi mungkin untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa bertanya-tanya langsung ya ke Ketut langsung. Mungkin ada pertanyaan lainnya lagi. Oke, ya udah kalau gitu gue tutup dulu aja. Gue GM. Sampai jumpa di VE Online Podcast berikutnya.